Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan bagikan video pertemuan 5 mata kuliah statistika dan probabilitas. Pertemuan 5 kita akan membahas ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya mean, kedua median, dan ketiga modus. Tiga-tiganya akan kita bahas di pertemuan 5. Yang pertama, mean. Mean itu apa? Mean itu sering dikatakan sebagai perhitungan rata-rata. Hasilnya didapat dari jumlah nilai, jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Ini bisa dilakukan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Pertama kita hitung mean untuk data tunggal. Rumus untuk menghitung mean data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N dengan keterangan X bar itu adalah lambang mean, XI itu sigma XI itu adalah jumlah nilai seluruh data, N itu adalah banyaknya data atau jumlah data. Kita langsung masuk ke contoh. Apabila ada 6 mahasiswa mengikuti tes perbaikan mempunyai nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60, carilah nilai mean-nya. Ingat, kalau untuk mean data tunggal, data tidak perlu diurutkan. Ya. Rumus mean adalah sigma XI dibagi N atau dibagi dengan jumlah data. Jadi kita jumlahkan nilai seluruh data 6 mahasiswa, dapatlah 435, kemudian kita bagi banyaknya data 6, hasilnya adalah 72,5. Nah, jadi nilai rata-rata ke 6 mahasiswa tersebut adalah 72,5. Yang B atau yang kedua adalah mean untuk data berkelompok. Perhitungan untuk mean data berkelompok rumusnya adalah X bar sama dengan sigma TI kali FI dibagi sigma FI dengan penambahan keterangannya TI itu apa? TI itu adalah nilai tengah atau titik tengah. FI itu adalah jumlah frekuensi. Contoh ini saya ambil dari data pada pertemuan keempat, tabel distribusi frekuensi. Soalnya adalah nilai UAS mata kuliah statistika dan probabilitas di UNAMA yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Jadi data ini diambil pada pertemuan keempat biar nampak perbedaannya antara tabel distribusi frekuensi untuk menghitung mean, median, dan modus. Ya. Ini nilainya. Langkah-langkah dalam menentukan mean data berkelompok. Yang pertama kita tambahkan tabel distribusi frekuensi tadi dengan ini kolom titik tengah atau nilai tengah dan jumlah atau sigma TI kali FI titik tengah dikali banyak frekuensi. Nah, yang pertama kita hitung, kelas pertama kita hitung nilai interval yang 60 sampai 64, titik tengahnya adalah 62. Cara untuk mencari titik tengah atau nilai tengah itu adalah T sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Nah, ini 60 ditambah 64 bagi 2 hasilnya 62. Kalau untuk mencari jumlah TI kali FI, kita tinggal kalikan 62 kali 2, hasilnya 124. Nah, ini untuk kelas yang pertama. Untuk kelas 2 sampai kelas 7 kita lakukan hal yang sama. Untuk menghitung meannya, jadi X bar sama dengan sigma TI kali FI dibagi sigma FI. Nah, ini kita langsung masukkan nilai. Nah, nilai dari jumlah sigma TI kali FI mulai dari kelas pertama hingga kelas ke-7. Jadi didapatlah nilainya 5435. Nah, jumlah frekuensinya adalah 70 ini. Penyebelahan dari
frekuensi kelas pertama sampai kelas ke-7. Jadi didapatlah hasilnya 77,643. Boleh dibuat satu angka di belakang koma, boleh dua angka di belakang koma, boleh 3 angka di belakang koma. Oke. Yang kedua, median. Median ini apa? Median ini sering disebut sebagai nilai tengah setelah data diurutkan, ya. Nah, median ini digunakan untuk menentukan nilai tengah baik data tunggal maupun data berkelompok. Nah, pertama kita hitung median data tunggal. Median data tunggal ini ada contohnya ada 7 data, ya, 7 data. Artinya median untuk data tunggal terbagi menjadi 2. Ada menghitung median yang nilai datanya genap, menghitung median nilai datanya ganjil. Kalau ini yang ganjil, ya. Ini median yang datanya ganjil. Kalau untuk data ganjil kita gampang menentukan median karena kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah pada urutan ke-5. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti mediannya adalah data ke-5. Data ke-5 nilainya 64. Kalau untuk median untuk jumlah datanya genap, ya, untuk jumlah datanya genap, maka mediannya ada 2. Nah, ini mediannya ada 2. Nilai median tidak mungkin 2, maka untuk mencari nilai mediannya dengan rumus, nih, nilai tengah yang 2 ini kita tambahkan, kita bagi menjadi 2, hasilnya 64,5, ya. Ini untuk median data berkelompok. Kita pakai lagi tabel distribusi frekuensi pada pertemuan keempat tadi. Nah, untuk mencari nilai median, ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita buat kolom distribusi frekuensi kumulatif. Jadi, kita tambahkan pada tabel distribusi frekuensi ini, kolom distribusi frekuensi kumulatif. Nah, caranya apa? Caranya kita dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi tiap kelas. Nah, ini kelas pertama tetap 2, ya, karena belum ada yang dijumlahkan. Untuk kelas kedua, jumlah frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 6, hasilnya ada 8. Untuk kelas 3, 8 tambah 15, hasilnya 23. Begitu seterusnya hingga kelas ke-7. Sehingga jumlah datanya 70. Kita tidak perlu membuat lagi sigma FI-nya. Oke. Yang kedua, kita tentukan kelas mediannya. Nah, berdasarkan frekuensi kumulatif tadi. Nah, kelas median itu rumusnya N/2. Jadi, N70 dibagi 2, hasilnya 35. Berarti mediannya terletak pada ini, data pada kelas ke-4. Ini median, ya. Karena berdasarkan frekuensi kumulatif, bukan frekuensi ini, ya. Yang ketiga, kita tentukan nilai tepi bawah. Tepi bawah dari kelas median. Rumus tepi bawah itu apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Kita lihat, batas bawah kelas median adalah 75. Maka, untuk menentukan tepi bawah, 75 dikurangi 0,5, hasilnya 74,5. Tentukan nilai interval. Interval ini sudah kita dapat, boleh dipakai pada saat pertemuan 4 kita menentukan interval. Boleh juga dengan rumus interval itu batas atas BA dikurangi BB, ya, ditambah 1. Jadi hasilnya 79 dikurang 75, nah, ditambah 1. Berarti 5. Tentukan nilai frekuensi kumulatif, ya. Frekuensi kumulatifnya adalah 23. Kenapa? Karena yang dipakai adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kalau frekuensi relatif atau frekuensi median, itu yang dipakai adalah ini, frekuensi pada kelas median.
7. Menghitung median data berkelompok. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah N per 2 dikurang FK per F median dikali C. Nah, ini keterangannya ya. Kita masukkan langsung nilai TB tadi 74,5, N per 2 35 dikurangi FK 23 dibagi FE 20 dikali intervalnya 5. Jadi hasilnya adalah 74,5 ditambah 0,6 kali 5 hasilnya 77,5. Nah, inilah nilai mediannya ya. Yang ketiga, modus. Modus ini sering disebut sebagai nilai yang paling sering muncul ya, atau memiliki frekuensi tertinggi. Yang pertama kita hitung modus untuk data tunggal ya. Modus untuk data tunggal karena datanya sedikit, misalnya ada 10 mahasiswa. Nah, ini nilainya dari ke 10 mahasiswa. Kita tentukan berapa modus pada nilai UAS tersebut. Kita lihat nilai yang paling sering muncul di sini adalah 60 karena 60 munculnya sebanyak 4 kali ya. Jadi modus pada nilai UAS untuk mata pelajaran statistika dan probabilitas dari 10 mahasiswa tersebut adalah 60. Untuk modus data berkelompok, rumusnya adalah tepi bawah ditambah C atau interval, nah dikali F1 per F1 tambah F2. Ingat, F1 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, artinya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Kalau F2, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Contoh, kita masih memakai data tabel distribusi frekuensi nilai UAS mata kuliah statistika dan probabilitas yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Nah, langkah-langkah dalam menentukan modus, yang pertama kita cari frekuensi kelas modus. Jadi kita cari frekuensi kelas modus, kita lihat data yang paling sering muncul adalah, atau data yang frekuensinya terbanyak adalah kelas keempat. Ini kelas modusnya. Kemudian kita cari nilai tepi bawah kelas modus. Nah, ini tepi bawah 75 dikurangi 0,5 hasilnya 74,5. Panjang kelas sama batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 hasilnya 5. Carilah F1. F1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Ini frekuensi kelas modus, ini frekuensi sebelumnya. Yang F2 selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, hasilnya adalah 4. Jadi untuk menghitung modus, kita langsung masukin ke rumus ya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah C atau interval ya dikali F1 per F1 tambah F2. Jadi hasilnya 74,5 kali 5, ini 5 dibagi 9 ya, hasilnya 0,6 dibulatkan sama dengan 77,5. Ya, semoga paham. Sampai berjumpa di pertemuan 6 kita kuis. Materinya pertemuan 4 dan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.